Apakah benar Ustadz pernah mengajak pertemuan tertutup dengan Ustadz-Ustadz dari Salafi? Dan apakah benar berita yang menyebutkan bahwa Ustadz akan ada pertemuan antara Ustadz dengan Asatidz Salaf yang difasilitasi Syekh dari Madinah? Masya Allah. Luar biasa, apa hubungannya dengan Quran Sunnah Solution? Apakah benar Ustadz mengajak pertemuan tertutup? Tidak benar. Saya selalu mengajak yang terbuka. Ya, jadi kalau ada datang silahkan, kami terbuka. Yang mengajak tertutup sebaliknya justru. Begitu saya ngundang terbuka, pengennya tertutup. Misal, contoh ya, sebentar. Kayaknya masih ada di HP saya. Karena di handphone kami ada semua. Ya, cuma biasanya kalau kami tuh nggak pernah buka ini, yang begini untuk apa gitu. Ini nggak ada pentingnya, nggak ada macam-macamnya. Cuma jadi rame-rame saja gitu kan. Ini nggak bermanfaat kalau yang seperti ini. Tapi kadang-kadang kita tuh tutup untuk jaga aib ya. Coba yang seperti ini kalau namakan ustadz-ustadz, coba cek sama ustadznya, betul nggak? Kalau ustadznya membenarkan berarti ustadznya berdusta. Kalau ustadznya kemudian menyalahkan berarti orang yang menyebarkan ini berdusta. Ya, setiap kami mengajak selalu terbuka, silahkan, bahkan sampaikan. Kalau ada masukan saya salah, saya terima, dan saya ralat begini. Ya, ada baiknya coba kita tunjukkan dulu, bertemu dulu dengan baik, kan bisa itu ada para ulama dulu begitu. Ya, sekarang bikin kaidah sendiri, gak ada pertemuan, tulis bantah ya bantah. Ngapain berbantah-bantah, gak ada kerjaan. Ya, kita ketemu dulu, diskusi dulu, macam-macam. Alhamdulillah. Dan semua baik menggunakan handphone, yang datang ke masjid, ada rekaman, ada video, ada CCTV-nya. Nah, semua yang datang tuh mintanya tertutup. Ginilah, antum bisa baca. Alhamdulillah. Jangan ketawa, baca aja ya. Bismillah. Kalau saya yang baca nanti saya diminta dusta. Dia dikira nanti mengarang. Sini mas, berdiri mas. Nama antum siapa? Imran. Masya Allah. Nanti baca surat Ali Imran ya. Imran. Panggilan sehari-hari kulhu. Ya. Luar biasa. Ini baca nih. Ini dari sejak dulu tahdzir pertama nih minta ketemuan ya. Baca aja. Tapi tolong nama dirahasiakan. Jangan disebut nama-nama ini ya. Antum baca sampai akhir ini. Ini permintaan kepada saya. Antum baca nih. Namanya nggak usah. Ini aja. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Adi, bagaimana kabar antum? Semoga senantiasa dianugerahkan kesehatan dan kebaikan selalu. Saya salah satu member, nggak usah Ustadz teh. Sebenarnya sebelum insiden tahzir menyebar, di antara kami sudah ada yang bermaksud menemui antum dalam rangka munasahah uhwaiyah dan munazarah ilmiah. Setelah muncul perbincangan berkenanan dengan antum, ini sebelum insiden tahzir Ustadz nggak usah. Kami yakin selama ini seorang muslim itu mencintai al-haq dan mengagungkan dalil, maka insya Allah semua perbedaan dan perselisihan akan bisa sirna. Dan saya pribadi di antara orang yang meyakini bahwa antum di antara orang-orang yang mengagungkan dalil dan mengedepankan nas. Karena itu saya bermaksud membantu mediasi pertemuan ukhawi antara antum dengan bla bla bla. Usulan saya adalah lebih baik pertemuan dilakukan di tempat tertutup seperti di rumah makan atau semisalnya. Ustadz bla 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 bahkan beliau sendiri meminta tolong kepada kami agar bisa memediasi pertemuan ini. Beliau saat ini sedang umrah dan rencana balik tanggal 5 April. Insya Allah di atas tanggal itu, jika antum ada waktu, bisa kita schedulekan perjumpaan tersebut. Mohon masukan dan tanggapan antum. Semoga Allah memberkahi kita semua dan menyatukan kita di atas kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair akhi Karim bla bla bla. Afwan, terkait dengan kondisi internal Islam Aswaja Channel dan Kun Alafa Media mengajak untuk mendoakan beliau, dan semoga video ini menjadi amal jariah beliau dan bermanfaat fitini wa dunya hatal akhirah buat kita semua. Internal antum saya tidak begitu memahami, karena itu hal privasi yang tidak elok saya komentari. Adapun terkait pernyataan Ustadz bla bla bla, saya pribadi tidak merasa terbebani dan tidak memiliki masalah dengan beliau. Bilapun kemudian ada respon atau gejolak di kalangan umat, tentunya tugas beliau untuk menjelaskan, karena beliau yang memberi testimoni. Untuk silaturahmi kami sangat senang dan terbuka. Silahkan antum dapat berkunjung ke majelis kami di Majelis Al-Ihsan PTM VJS Bekasi. Ini lebih baik
untuk memuliakan ilmu, karena rumah makan bukanlah tempat pengajar dan penuntut ilmu. Untuk waktu bisa menghubungi staf kami, Pak Roy, dan bila ada yang perlu kami siapkan untuk memudahkan sebetulnya nggak apa-apa kan Ustaz? Dan bila ada yang perlu kami siapkan untuk memudahkan perjalanan antum, jangan sungkan untuk mengabari. Demikian, jazakallah khair. Halo Imran, ya. Sudah. Jadi ya begitulah ya. Sebetulnya apa ya, hal semacam ini nggak penting lah. Kalau ada yang begini sudahlah, antum tepikan saja. Tapi itu tidak benar, berita yang tidak benar. Saya selalu mengatakan siapapun boleh bertemu dimanapun. Jadi kalau hal-hal semacam ini yang tidak penting, baik kita tepikan saja. Sudah waktunya kita jangan buang-buang energi pada yang seperti inilah. Ini nggak penting. Tapi kadang-kadang kalau berita seperti ini menyebar dengan hal yang tidak tepat, kasihan orang-orang awam juga. Antum ngapain bikin isu nggak jelas kayak gini? Ustaz antum minta tertutup, antum bilang saya minta tertutup, ya kan? Semua rekamannya ada di sini. Di handphone ini ada SMS-nya, di sini ada CCTV yang pernah datang. Kami minta terbuka, dia minta bertemu 4 mata. Rekamannya juga ada, videonya ada. Bahkan polanya selalu sama dengan sebelum-sebelumnya. Saya jaga setiap yang kesini supaya aibnya tidak tersebar. Jadi saya minta pada ustadz-ustadz bersangkutan tolong nasihati itu murid-muridnya supaya bisa menyebarkan yang baik-baik. Kalau tidak bisa diam saja, karena kasihan ustadz-ustadz jadi aib nantinya. Saya itu tidak buka karena banyak kebaikan juga pada ustadz-ustadz bersangkutan dan antum bisa ambil ilmunya. Kalau kita sebarkan yang benarnya nanti, antum antipati, nanti kebaikannya nggak akan antum ambil. Kurang apa lagi saya tutup aib guru-guru antum sendiri buka keburukan-keburukan yang tidak harusnya antum buka. Nah, jadi kalau antum saya mau buka gampang saja, saya buka CCTV-nya, saya buka video-videonya, kan? Dan tidak harus untuk apa capek seperti itu. Ya, jadi biasanya begitu. Bahkan ada yang kesini kok nawarkan, Ustaz, saya jamin antum nggak akan diganggu lagi, atau asal antum ikut daurah aja. Daurahnya di Malang, ada syekh nanti akan datang ke sini, syekh Arab disebutkan si fulan. Saya bilang mohon maaf Ustaz, saya itu nggak paham, saya itu nggak pernah mencela orang, saya sedang jalan dilempari orang Ustaz. Terus saya tanya, saya nggak marah, ya kenapa saya dilempar? Kemudian tiba-tiba yang temannya ikut lempar, datang antum, Ustaz kalau mau dilempar ikut daurah aja, selesai yang melempar. Ya saya nggak paham sebilang kalimat itu. Ya jadi pada akhirnya sudahlah Ustaz teruskan saja. Ya memang ada bagian divisi yang seperti itu, ya sudah. Ya jadi kalau saya nggak perpanjang lah, sudah selesai masalah-masalah seperti itu. Biasanya sama lah, polanya ujung-ujungnya ngajak daurah, ngajak pertemuan, ada Ustaz dan sebagainya. Kami punya hubungan baik. Terakhir bahkan mau datang 10 syekh Saudi ke sini. Jadi dipimpin oleh Syekh Syarani dan sebagainya. Kita punya hubungan baik-baik kok dengan para syekh. Nanti sebentar lagi saya mau ketemu dengan dubesnya juga, dengan beberapa ulamanya, dan kita mau bertemu di ahli Al-Quran. Kita nggak ada masalah gitu kan. Jadi sudahlah, yang seperti ini sudah simpan. Kita bagaimana mau bersatu kalau ribut-ribut terus seperti ini? Ya, saya sudah tutup aib-aibnya dan saya tutup file itu. Tapi saya pernah sampaikan pada anda, hati-hati, hati-hati. Sekarang banyak di media sosial yang seringkali menghadirkan suasana yang negatif. Biasanya kalau orang ngajak persatuan tiba-tiba muncul nahdir, caranya gampang, dia potong video, setelah dia potong video ada bagian yang menyebarkan, yang ketiga nanti ada yang bagian pakai dalilnya, ya, yang keempatnya nanti ujung-ujung ngajak daurah, di bawah ustadznya dan sebagainya, wasitnya dari dia juga gitu kan. Nah jadi nggak jelas lah yang seperti itu, dan saya nggak suka demikian. Untuk apa? Untuk apa? Kalau mau datang-datang saja, mau dialog-dialog, kalau baik kita sampaikan, kalau jelek kita tutup. Sepakat sampai sini? Dan buang-buang waktu, habis waktu kita tuh, jadi bahas yang seperti ini. Sudah, ya. Jadi kalau ada yang begitu hoax, dan ingat penyebar hoax itu sama dengan pembuatnya. Jadi kalau ini tadi yang menipu, menyebarkan berita dusta, terus antum sebarkan lagi, antum ikutan dustanya di situ. Dan di sini tidak ada dusta di antara kita, gitu kan? Ya begitulah, gitu ya. Bismillah.